有一点Astaga. Tidak mungkin. Aku tidak ada tanda-tanda kehamilan. Hari itu aku yakin tidak membuka pakaian. Mana mungkin aku hamil? Apa tes pack ini salah? Tidak hamil, aku tidak hamil. Jangan membuatku takut. Tidak ada. Sudah aku pakai banyak tes pack kehamilan. Semua menunjukkan aku hamil. Seolah aku mendapatkan lotre. Anak ini mestinya bukan anak Ao Sauji. Pagi itu jelas-jelas aku masih memakai pakaian. Pasti anaknya Tangsi. Laki-laki itu sudah putus denganku, masih memberiku masalah besar. Ada apa ingin bertemu denganku? Bisakah kita mencari tempat? Aku ingin bicara berdua denganmu. Aku sedang sibuk. Jika tidak ada urusan penting, aku harus segera kembali. Aku ada masalah. Cepat katakan apa masalahnya. Aku hamil. Apa? Kau hamil? Anak siapa? Anakmu. Jika bukan anakmu, untuk apa aku mencarimu? Anakku? Kau pikir anak ini punyaku? Tentu saja. Jiang Chuar, kau sudah berapa lama kau hamil? Aku juga tidak tahu. Harusnya sekarang sudah 1 bulan. Kau bilang 1 bulan. Aku minta kau coba hitung dengan menggunakan jarimu. Sudah 3 bulan kita putus. Bisakah kau tidak cari masalah denganku? Kau coba menipuku. Aku sedang sibuk sekarang. Kau kan punya pacar. Jika kau ada masalah, cari saja dia. Dasar aneh. Sudah 3 bulan kita putus. Kau kan punya pacar. Jika kau ada masalah, cari saja dia. Halo, Dian. Chuar, ada apa? Apa kau punya nomor teleponnya? Oh, temanmu itu Ao Sauji? Bukankah malam itu kalian saling bertukar nomor telepon? Oh, aku tidak dapat menemukannya. Apa gara-gara masalah malam itu kau menghapus nomor teleponnya? Cepatlah, kau punya atau tidak? Baiklah. Akan kukirimkan nomornya. Ya sudah, cepat ya. Halo, ada Ao Sauji? ini siapa? Aku Jiang Chuar. Teman Yao Dian. Apa kau masih ingat? Apa ada yang bisa aku bantu? Ya ada. Aku ada masalah besar. Masalah besar apa? Aku hamil. Hamil apa? Sudah kuhitung-hitung. Harusnya anak ini punyamu. Anak siapa? Harusnya ini anakmu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Apa maksudmu? Kau mau menyangkalnya? Tidak mungkin. Aku tidak berbuat apa-apa padamu hari itu. Itu mungkin saja kan? Apa kau ingat kejadian hari itu?
Justru karena ingat, makanya aku tahu aku tidak berbuat apa-apa padamu. Sudahlah, tidak perlu kau bahas lagi kejadiannya. Bisakah kita berdua bertemu? Kita bicarakan baik-baik. Baik. Apa kau yakin anak ini bukan anak mantan pacarmu? Aku putus dengan mantan pacarku lebih dari 3 bulan yang lalu. Apa kau yakin kau hamil? Ih. Kau lihat sendiri kan, 2 garis positif. Bagaimana melihatnya? Bandingkan dengan ini. Coba lihat, bukankah ini sama persis? Apa alat ini akurat? Kemungkinannya kan hanya 50%. 50% itu kemungkinan yang besar. Oh Saojie, coba kau pikirkan. Harus bagaimana ini? Apa kau yakin anak ini adalah anakku? Apa maksudmu? Hah? Aku bohong padamu? Maksudku, apa kau belakangan ini berhubungan dengan orang lain? Ya, kau anggap aku ini wanita apa? Jika bukan karena hari itu aku kebanyakan minum, apa aku bisa... Aku hanya mengingatkanmu ya. Mungkin saja kau lupa. Coba kau ingat-ingat. Kau minum dan terbangun bersamaku. Apa belakangan ini kau pernah minum-minum? Ih, dasar kau ini! Halo, Direktur O, Direktur Van ingin tahu kapan kau akan datang. aku ada urusan tidak bisa ke sana. Aku mohon datanglah. Direktur Van bilang kau harus datang. Baiklah. Aku akan datang. Iya, baiklah. Sure, Xiaowei akan menikah pekan depan. Dia mengundang kita datang. Siapa? Ya Xiaowei. Xiaowei. Dia tidak punya pacar, mana bisa dia menikah? Apakah belum tahu? Dia iseng-iseng mencoba kencan daring. Akhirnya dapat pasangan. Cukup sekali saja dan dia langsung hamil. Sekali saja langsung hamil. Kalau begitu dia cukup beruntung ya. Hal yang seperti itu memang jarang terjadi, tapi bukannya tidak mungkin. Awalnya dia mengira datang bulannya tidak teratur, jadi dia tidak peduli. Akhirnya ketika ketahuan sudah hamil lebih dari 3 bulan. Lalu dia pergi ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Dokter bilang jika diaborsi sudah sangat bahaya. Akhirnya karena terpaksa, orang tua mereka pun mengadakan pertemuan dan langsung menyetujui pernikahan. Tidak kusangka ada kejadian seperti itu. Jangan lupa ya. Direktur O. Kau sudah datang? Hah? Wah, kau terluka. Kenapa kau terluka? Aku terjatuh saat mandi. Oh, kalau begitu ini termasuk kecelakaan kerja. Kau bisa klaim penggantian biaya pengobatan. Kau tahu kan? Kau adalah penopang perusahaan kami. Kau bagaikan jembatan emas. Apa kau menyindirku? Apa hubungannya denganmu? Kencan buta 58 kali selalu gagal. Kau menyerang secara pribadi ya? Aku peringatkan ya. Jangan karena kau direktur bisa sesukanya menghina bawahanmu. Siapa yang menghina siapa? Apa-apaan dia itu? Jangan pedulikan, dia bertingkah aneh seharian ini. Cepat carikan pria untuknya. Jika tidak, dia bisa stres sungguhan. JC, kau ini dari mana saja? Untung kau datang. Tunggu. Wajahmu kenapa? Tidak apa-apa, hanya terjatuh. Ada apa kau mencariku? Ini urusan klien, dia sudah datang. Ayo cepat. Kau selalu terburu-buru begini. Kau lihat ini. Ini karena kita sebelumnya berhasil membuat iklan leher bebek Juwei. Klien kita sangat senang dan bilang, kau bisa tambah iklannya 15 detik lagi. Bisa kan? Ini video iklan. Kau syuting saja, telepon Chang Baiho, pakai studionya. Biar saja dia yang membantumu. Untuk apa kau menyuruhku datang kemari? Ini kan proyek buru-buru. Mereka hanya beri waktu 3 hari saja. Kau buang banyak uang demi proyek itu. Tambah saja beberapa orang, beres. Tuh kan, kalau kusuruh orang lain, apa aku bisa percaya? Lagi pula, hasil kerjamu setara
Dengan 10 orang kan? Untuk apa aku cari orang lain? Itu cuma alasanmu karena kau memang pelit, tidak rela mengeluarkan uang. Bukan begitu. Tolong aku ya, tolong. Begini saja. Leher bebek ini bisa kau bawa pulang? Ah, tidak. Bawa pulang saja. Tidak. Lebih baik kau simpan saja di lemari esmu sana. Tidak muat, JC. Kalau muat, dari tadi aku sudah simpan. Suamiku bilang malam ini dia ingin menikmati masakan supku. Menurutmu sebaiknya aku masak sup apa? Sup kepala ikan atau sup iga ubi? Apa kau masih sedih? Justru aku malah senang. Tangzi ini orangnya memang sangat payah. Apa yang kau bilang pada waktu itu? Tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya tabungan. Benar-benar tidak punya apa-apa. Tapi kau tidak menolak dia. Sekarang pun tidak punya apa-apa. Memang masih seperti itu. Lalu apa haknya memilih dirimu? Jika harus memilih, kaulah yang memilih dia. Kau hanya sedikit emosional dan agak suka mengatur. Dia makan dan minum semua darimu. Seharusnya dia menurut padamu. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Kepalaku pusing. Itu bukan karena masalah Tangsi. Lalu masalah apa? Anggap saja ini masalahnya. Jor, jika dia memang ingin kembali denganmu, jangan bersikap lunak padanya. Kau harus memberinya pelajaran, biar dia sadar kalau dia itu salah. Baru kau bisa memaafkannya. Memaafkan dia? Apa hakku memaafkan dia? Mengapa kau tidak berhak memaafkan dia? Aku tidak mengerti maksudmu. Ada yang datang. Selamat datang. Halo, silakan dilihat-lihat. Ini semua model terbaru kami. Lihat model ini. Ini baru tiba kemarin sore. Tapi warna ini agak gelap. Agak gelap ya. Bagaimana dengan yang ini? Coba lihat yang ini. Ini juga baru datang. Ini bisa menonjolkan payudara. Halo? Pagi-pagi sudah mendapat SMS darimu. Bagaimana? Apa kau benar-benar hamil? Masalah besar begini kok bisa bersikap tenang? Ini bukan masalah besar. Masalahnya anak siapa? Aku menduga ini mungkin anaknya Aung Saujie. Apa? Oh, Saujie? Jadi selama ini kalian punya hubungan rahasia? Lalu kenapa masih berpura-pura? Sembarangan saja kau bicara. Ini gara-gara kejadian malam itu. Malam kapan? Hari itu, bukankah aku kebanyakan minum? Kita bahkan bernyanyi bersama. Bukankah aku sudah pernah memberitahumu soal itu? Hah? Kalau begitu kau dapat rezeki nomplok. Menurutku sebaiknya kalian berdua menikah saja. Oh, Saujie selain kaya, pekerjaannya juga lumayan. Astaga, masa depanmu akan sangat cerah. Kau ini jangan sembarangan bicara ya. Saat ini aku sedang bingung, tapi kau malah membicarakan hal seperti ini. Aku serius memberitahumu. Ini sungguh, menikah itu solusi terbaik. Kecuali kau datang ke rumah sakit untuk aborsi. Tapi itu tidak sebanding dengan resikonya. Kau menyakiti dirimu sendiri. Pernikahan buta itu bukankah lebih menyakiti diri sendiri? Aku tidak kenal dekat dengan dia. Aku juga tidak memahami dirinya. Selain itu, sampai sekarang dia belum mau mengakui bahwa ini adalah anaknya. Apa? Itu sebabnya kau harus melahirkan anak itu. Tiba saatnya nanti dia harus tes DNA. Jika itu anaknya, dia harus mengakuinya. Jika dia tidak mau, kita akan laporkan ke polisi. Biar dia ganti rugi beberapa juta. Pekerjaanku di sini belum jelas, tapi aku sudah jadi ibu tunggal. Memang sekarang zaman apa? Siapa yang masih peduli soal itu? Sudah. Aku tidak mau bahas ini denganmu. Semakin dibahas, semakin bingung. Sudah dulu ya. Tunggu dulu. Aku serius memberitahumu. Halo? Benar-benar bodoh. Menyanyiakan kesempatan bagus. Paket. Iya, sebentar. Paket ya? Untuk siapa? Untukmu. Untuk siapa? Untukmu. Untukku. Semua kemari. Menurut kalian ini dari siapa? Ada yang perhatian kirim bunga seperti ini? Aku jadi malu. Oh ya, Kamai, siapa pria tampan pengirimnya? Benar juga. Siapa pengirimnya? Aku. Siapa? Aku. Kau? Kakak, aku sangat menyukaimu. Kalau ada waktu, sepulang kerja nanti, kita nonton yuk. Filmnya bagus, Last in Thailand. Aku belum pernah dengar itu. Belum pernah. Pemerannya Sujing, Wang Bo, Wang Bauqiang. Oh, maksudmu Lost in Thailand? Diam kalian. Pergi sana. Kok ini kenapa?
Aku peringatkan, jika tidak pergi akan aku laporkan ke perusahaanmu. Akan aku laporkan kau melakukan pelecehan. Aku tidak melecehkanmu. Aku hanya ingin bekerja denganmu. Aku bilang pergi sana. Kau... Mau pergi tidak? Iya, aku pergi. Mau pergi tidak? Iya, aku pergi. Sayang. Kalian! Kau, Lonian. Kau lihat aku dilecehkan, apa kau tidak peduli? Kenapa aku harus peduli? Aku kesal sekali. Sayang, aku kembali lagi. Pergi! Ternyata kau... Maaf. Apa yang kau lakukan? Kau tidak apa-apa, kan? Nasib baik hanya sekali. Kemalangan datang bertubi-tubi. Apa kau sedang main pukul-pukulan ya? Maaf. Soal kejadian tadi, kau datang di waktu yang tidak tepat. Apa yang kau lakukan, sayang? Bisa kau bicara dengan sopan? Lihatlah, ternyata kau masih saja emosi. Xiaohe, aku pikir pemberian bunga tadi bukti bahwa kau masih punya daya tarik. Jangan mengejek. Seharusnya kau coba untuk kencan dengannya. Walaupun dia hanya seorang kurir, tapi dia juga seorang laki-laki. Memangnya kau sudah berapa kali kencan buta? 58. Nih, Wenking. Biasanya kau orang baik, kenapa sekarang ikut-ikutan? Sudah 58 kali dan tidak ada seorang pun yang cocok denganmu. Jika terus begini akan sangat berbahaya. Kau tidak akan pernah berhasil. Sepertinya dia belum jauh. Hah? Apa perlu aku mewakili dirimu dengan mengajar dia? Jiang Bai Huo, sebelum ikut campur urusan orang, urusi dirimu sendiri. Memangnya kenapa denganku? Anak adikmu usianya sudah 1 bulan, tapi kau sendiri masih melajang. Jadi apa hakmu mengejekku? Kau dan aku tidak mungkin sama. Saat aku 40 tahun, jika mengencani gadis 17 tahun, aku disebut keren. Tapi saat kau 40 tahun, jika mengencani bocah berumur 17, itu namanya wanita tua tidak tahu malu. Xiaohe, dengar. Di perusahaan kita, kau sudah jadi kesatria sensei. Kau jangan terlalu menahan diri. Jika kau terus menahan diri, lama-lama kau akan jadi Sun Gokong. Jiang Bai Huo, kau mengajakku berkelahi ya? Ayolah, aku tidak takut padamu. Hah? Sudah selesai. Sudah selesai belum? Direktur Fan, dia mengejekku. Aku tadi sedang telepon dan kalian ribut bikin masalah. Cheng Bai Huo, ini pasti ulahmu. Aku sudah tahu sifatmu. Kalau kau tidak iseng sehari saja kau akan mati. Dan gampang kena kanker? Tuh kan mulai lagi. Baik. Dengar semuanya. Aku terapkan peraturan. Kalian tidak boleh menghina Mai Xiaohui. Entah itu Sun Gokong atau Sensei Ya. Tidak enak didengar. Kalian kira mudah bagi seorang gadis? Tolong diperhatikan. Kau dengarkan? Semua beres kan? Syukurlah. Iya. Oh ya, kau tolong hubungi kurir dan kirimkan ini ya. Lonian, Ya. kau bantu Xiaohe membuat catatan. Yang lain rapat. Ayo cepat. Permisi. Sayang? Sepertinya kau ada masalah yang kau tutupi dariku. Apa sebenarnya masalahmu? Ceritakan padaku. Aku tidak ingin menceritakannya. Jika ku ceritakan malah jadi bingung. Lalu kenapa kau cerita pada Yaudian Dian tapi tidak cerita padaku? Dia itu tidak punya perasaan. Ide apa yang bisa dia berikan padamu? Ceritakan padaku, akan aku bantu cari solusinya. Tapi aku sedang tidak ingin bicara. Aku sangat kesal sekarang. Bisakah kau membiarkan aku sendiri dulu? Ya, baiklah. Tapi kau jangan terlalu sedih. Belajar untuk melindungi dirimu. Jika kapan-kapan kau ingin bercerita, ceritakan saja padaku. Aku akan bantu kalian mencari solusinya. Intinya, kali ini waktu kita sangat sedikit. Sedangkan tugasnya berat. Siapa itu? Jawab saja teleponnya. Bunyinya membuat orang-orang pusing. Tidak, telepon tadi kenal. Lanjutkan saja. Oh, apapun yang terjadi, kita semua harus lakukan yang terbaik untuk proyek ini. Mengapa? Alasannya sederhana. Leher bebek Jue adalah klien lama kita. Itu benar.
Hei, kembalikan ponselmu. Kau mau apa? Akan aku bantu menjawabnya. Tidak perlu. Sudah. Sudahlah. Hah? Kita lanjutkan. Leher bebek Jue saat ini adalah merek industri leher bebek dalam negeri terbaik. JC, jawab saja teleponnya biar tidak mengganggu. Tidak, sudah, tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Kau yakin? Iya. Sampai di mana tadi? Merek Jue adalah yang terbaik. Ah, iya benar. Merek terbaik. Sebenarnya sudah tidak ada lagi yang bisa kujelaskan. Ayo, lanjutkan saja. Direktur Van, Ya? Siapa modelnya? Pakai model sebelumnya. Yao Diantian. Oh. Dia lumayan cukup centil. Kau pasti pikirannya kotor. Kau belum pernah bertemu dengannya, tanyakan saja pada Bagaimana? Penampilannya cukup baik, menawan. Benarkah? JC, dia bisa. Bisa. Sungguh. Hah? Baiklah. Jika kalian bilang bisa, ya bisa. Baiklah. Rapat selesai. Ada, masuk. Kenapa kau bersikap begini? Kali ini temanmu benar-benar dalam masalah besar. Masalah besar apa? Apa kau memukuli orang? Bukan itu. Wanita itu ternyata hamil. Hebat. Kau pasti subur sekali ya. Langsung bisa menghamili orang. Siapa wanita itu? Xiao Tiao ya? Bukan, Kyojing. Yang waktu itu karaoke bersama kita. Jadi kau berbohong padaku ya? Hah? Malam itu kau bilang kalian masih memakai pakaian. Iya kan? Bukankah kau bilang begitu? Hah? Kecilkan suaramu. Waktu tidur, aku masih berpakaian. Tapi dia terus mengatakan itu anakku. Kalau begitu kau harus memakai akal. Ada hal yang bisa diakui, ada pula yang sudah dilakukan tidak bisa diakui. Apa maksudmu? Jika anak itu anakku, maka aku tidak akan mengakuinya begitu. Aku tidak seperti itu. Jesse, apa kau benar-benar lugu? Dia bilang seperti itu dan kau percaya saja. Suaramu, kecilkan suaramu. Awalnya aku tak percaya, tapi dia malah memukulku. Jadi itu hasil pukulan. Bukan. Sudah. Jangan dilihat lagi. Dia memukuli dirinya sendiri. Aku hentikan dia dan tak sengaja terluka. Kau anggap dia seorang gadis, maka tubuhnya pasti lemah. Hah, dia itu bukan seorang gadis yang lemah. Malam itu sudah kulihat semuanya. Dia harimau betina. Jadi mana mungkin dia lemah? Jika dia memukuli diri sendiri, lalu apa artinya? Artinya itu pasti benar. Dan dia juga menangis. Sepertinya dia tidak menipuku. Lalu sekarang, apa tindakanmu? Hah? Itu makanya kutanya padamu. Direktur seni kita sedang ada masalah. Dan dia tanyakan padaku, Cheng Bai Huo. Iya. Tuangkan air. Ini silakan. Duduklah. Setelah aku pikir-pikir, aku tidak kenal wanita itu. Bahkan bertemu pun hanya sekali, bukan begitu? Tapi jika dilihat, dia itu orang jujur. Apa kau bisa memastikan belakangan ini dia hanya denganmu saja? Mungkin. Mungkin benar, memang hanya aku saja. Bahkan kau pun tidak tahu apa pekerjaan wanita itu. Dia buka toko sendiri. Jadi dia punya toko sendiri. Kalau begitu tidak mungkin kekurangan uang. Tidak mungkin dia berbuat begini untuk menipumu. Tapi menurutku, jika dibandingkan dengan... Jangan marah kalau aku bilang ya. Jika dibandingkan dengan Xiao Tiao, dia jauh lebih kuat. Jika anak ini benar-benar anakmu, aku rasa kau sama sekali tidak dirugikan. Benar. Jika memang anakku, maka aku tak dirugikan. Tapi jika bukan anakku, bukankah aku malah dirugikan? Menurutku, sebaiknya kita taruhan saja. Aku bertaruh anak ini adalah anakmu. Hah? Kau berani bertaruh? Bagaimana jika dites saja? Memangnya harus dites segala. Hamil di luar nikah. Terus terang saja, kau harus bantu aku merahasiakan ini. Itu tergantung suasana hatiku. Jangan main-main. Masalah ini tak boleh bocor. Baiklah. Ada yang menghamili orang di luar nikah. Kau bisa serius tidak? Seriuslah. Baik-baik, katakan saja. Apapun permintaanmu akan kupenuhi. Oh ya, ini, tolong bawa mobilku ke sini. Bukannya ini agak keterlaluan? Aku hanya bercanda. Aku tidak bercanda denganmu. Ini bukan hanya masalah aku saja. Masih ada nasib seorang wanita. Bukankah seharusnya kau melindungi reputasi gadis itu? Kau benar-benar marah ya? Baiklah, aku berjanji padamu. Masalah ini hanya kau, aku, dan Tuhan yang tahu. Bahkan Zopan pun tidak akan kuberitahu. Bagaimana? Akhirnya kau bisa juga serius. Sana,
bawa mobilku kemari. Apa? Hah? Halo? Kau kenapa? Kenapa kau tidak angkat teleponku? Maksudmu apa? Dengar ya, aku bukan tipe wanita yang mudah goyah. Jika keberatan, aku bisa sendirian ke rumah sakit dan menyelesaikannya. Tadi aku sedang rapat, tidak bisa mengangkat teleponmu. Katakan sekarang, kita harus bagaimana? Tidak enak dijelaskan lewat telepon. Kita bertemu saja, bagaimana? Ya sudah, SMS aku tempatnya di mana. Sampai ketemu nanti. Katakan, apa yang akan kau lakukan? Pertama-tama, aku minta maaf. Kita ulang pembicaraannya dari awal lagi. Karena kau seorang wanita, maka sebagai pria aku minta maaf dulu. Bagaimanapun masalah ini bukan sepenuhnya salah. Kenapa bicaramu sangat sombong begitu? Kau minta maaf tapi masih bicara soal siapa yang salah. Ini menunjukkan kalau kau adalah orang yang sangat perhitungan. Aku bukan orang yang perhitungan. Kau jelas sangat perhitungan. Aku tidak bertengkar denganmu soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Aku hanya mau tanya padamu, apa yang akan kau lakukan? Menikah. Menikah? Tunggu. Bukankah kita sedang berunding? Tenang sebentar. Atas dasar apa aku mau menikah denganmu? Aku bahkan tidak mengenal dirimu. Memangnya kita dekat? Lalu apa maumu? Ke rumah sakit untuk aborsi? Ke rumah sakit? Apakah mau membuatku menderita? Bagaimana kalau aku beri kompensasi? Kau pikir aku mau menipumu? Bukan itu maksudku. Itu jelas maksudmu. Bukan hanya kau perhitungan, kau pun bukan seorang pria. Mana mungkin aku bukan seorang pria? Hari itu saat minum-minum di karaoke, kau bicara dengan lantang. Sekarang saat ada masalah, kau hanya menurut, tidak punya pendirian. Kau tipe pria yang lain di mulut, lain di hati. Pria sepertimu orang yang perhitungan. Tidak akan ada yang mau menikah denganmu. Baiklah. Tidak usah ribut-ribut. Kau saja yang pikirkan apa solusinya. Mungkin. Ya, diaborsi saja. Apa? Aku tidak mau jadi orang tua tunggal. Jika ayah dan ibuku tahu, aku bisa mati. Kalau kompensasi bagaimana? Kau benar-benar orang yang tidak punya hati ya. Benar-benar seperti anak kecil. Pembicaraan kita belum selesai. Kau mau ke rumah sakit mana? Ayo ku temani. Sampai jumpa besok di rumah sakit bersalin. Kau tinggal di mana? Besok akan aku jemput. Tidak perlu. Nanti kau bilang aku mau menipumu lagi. Bagaimana kalau aku traktir makan? Operasi akan mempengaruhi tubuhmu. Kau butuh nutrisi tambahan. Hah? Kau kenapa? Kau tadi makan apa? Jadi kau mau makan apa? Makan apa? Kau benar-benar tidak punya hati ya. Siapa yang sanggup makan sekarang? Kita belum selesai bicara. Kau sudah pergi lagi. Sampai jumpa besok di rumah sakit bersalin. Begini, nomor antrian pagi sudah habis. Yang tersisa antrian sore hari. Kalau begitu kita tunggu saja. Semalam tidurmu tidak nyenyak. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak nyenyak. Pikiranku begitu kacau. Perasaanku juga tidak enak.
Apa menurutmu, jika kita tidak menginginkan anak ini, akankah otomatis kita jadi seorang pembunuh? Begitulah. Menurutmu, makhluk kecil yang punya kehidupan itu? Jika sesuai dengan ajaran Buddha, apa kita akan mengalami karma nantinya? Menurutmu bagaimana? Kalau dipikir-pikir, sebenarnya kita berdua ditakdirkan bertemu. Jika tidak ada Gojing, aku tidak bisa bertemu denganmu. Benar, jika tidak ada Tangsi, aku pun tidak akan bisa bertemu denganmu. Sebenarnya kau orang yang baik. Kau mau bertanggung jawab. Sebenarnya kau pun baik. Jujur dan apa adanya, tidak basa-basi. Orang yang baik. Berapa usiamu? Hampir 30 tahun. Aku juga tidak muda lagi. Bagaimana jika kita jadi pasangan saja? Baiklah. Bagaimanapun kita harus menjalaninya, kan? Hah? Banyak juga yang hamil di luar nikah. Lalu untuk apa kita masih di sini? Kita pergi saja. Ayo kita pergi. Ayo Aku cepat. tidak ingin menunggu di sini. Ayo, aku gandeng. Kau tidak perlu menggandengku. Tidak apa-apa. Aku bukannya kena penyakit berat, Bukan kau kan? sedang hamil sekarang. Oh iya, Ayo. aku masih belum terbiasa. Yang lain juga digandeng. Iya. Besok, aku akan mendaftarkan pernikahan. Apa-apa anak-anakmu ini? Kalian anak-anak zaman sekarang begitu gampang mengatakan ingin menikah. Hah? Lihat dirimu dan Gojing, pertunangan itu belum apa-apa. Bahkan sudah menimbulkan masalah. Sekarang apa lagi? Kau memberitahu kami akan menikah? Bukan dengan Gojing, dengan yang lain. Siapa? Namanya Jiang Chuer, kenalan baru. Coba ulangi sekali lagi. Ayah, ibu, kalian jangan marah dulu. Kami akan mendaftarkan pernikahan. Itu bukan memalukan. Kak, kau masih tahu malu atau tidak? Berikan padaku sini. Katakan sekarang siapa nama pria itu? Dia bernama Oh Sauje. Oh Sauje, kenapa ibu belum pernah mendengar nama ini? Berikan padaku. Kami juga baru berkenalan. Apa? Baru kenal sebentar dan kau sudah hamil di luar nikah? Iya, bilang Hah? Apa? Kau tidak tahu malu? Sudahlah, kecilkan suaramu. Ayah menyuruhmu. Segera putus dengan pria itu. Aku tidak bisa putus dengannya. Jika putus dengannya, aku akan jadi ibu tunggal. Kau masih berani mengancam ayah ya? Ayah menyuruhmu. Segera lakukan aborsi. Jangan bicara seperti itu. Kita harus memikirkan anak kita juga. Jangan ikut campur. Ini gara-gara kau selalu memanjakan dia. Ayah, jangan memarahi ibu begitu. Ini bukan gara-gara ibu. Cepat lakukan aborsi. Mana ada seorang ayah memaksa putri sendiri untuk aborsi. Kau diam. Jiang Chuer. Ayah menyuruh sekali lagi. Cepat aborsi. Ayah, aku akan segera mendaftarkan pernikahan. Apa? Hamil? Ini apa benar-benar hamil? Iya. Jelaskan. Baru beberapa hari kau putus dengan Gojing. Sekarang dengan wanita lain. Kau... Debat itu dengan mulut, bukan dengan tangan. Jangan pukul diri sendiri. Sudah, sabar. Kok ini kenapa marah-marah terus? Kenapa kau terus membela dia? Aku bukan membela dia. Kau iri. Shoji ya, ibu. Bukannya ibu mau memarahimu. Tapi kau dengan Gojing, setidaknya ibu kenal dengan dia biarpun sedikit. Tapi dengan wanita ini belum pernah kami temui. Bahkan mendengar pun belum. Hari ini kau mendadak bilang akan punya anak. Bagaimana kami tidak kaget? Iya. Hah? Itu sama saja sudah menjadi menantu kami. Apa kami bisa menerima dia? Kalian tidak perlu menerimanya langsung. Terima pelan-pelan saja. Selamanya kami tidak bisa menerima dia. Hah? Kau mau berdebat lagi? Kenapa? Datang ke sini hanya bikin masalah. Kau ini sangat memalukan. Kau membuat ayah marah. Shoji, kau ini. Apa jangan-jangan kau ditipu? Tidak. Ini memang tanggung jawabku. Kau... lihat betapa tebal mukanya. Aku heran kenapa kalian malah marah-marah. Harusnya kalian gembira. Aku akan menikah dan segera punya anak. Kau... Lagi pula 2 hari lagi akan aku bawa pulang cucu pertama kalian. Kenapa kalian malah tidak senang?
Ibu. Kau ini bagaimana? Kau sudah membuat ayahmu marah sekali. Di mana ayah? Ayahmu sedang menenangkan diri. Telepon rumah kita pasti rusak dibantingnya. Sejak kau lulus, belum pernah kulihat ayahmu marah seperti ini. Ibu, aku memang salah. Tapi nasi sudah jadi bubur. Apa yang harus kulakukan? Ibu, jangan khawatirkan aku. Kulihat Aosauji ini orangnya tidak buruk. Dia juga cukup mapan. Aku berniat menikah dengannya, Bu. Boleh ya? Itu terserah padamu. Kalian menikah tanpa saling mengenal. Bagaimana kalau akhirnya tidak langgeng? Lalu aku harus bagaimana? Masalah sudah jadi begini. Aku harus bertanggung jawab atas apa yang kulakukan. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan menyesalinya. Ibu tidak tahu apa ini harus disesalkan. Ibu khawatir kaulah yang akan dirugikan. Lebih baik ibu tolong bujuk ayah, Bu. Jangan biarkan ayah marah. Aku memang salah. Baiklah. Ibu akan coba pikirkan bagaimana membujuk ayahmu. Bagaimana penampilan calon suamimu? Dia kerja apa? Apa pekerjaan keluarganya? Meskipun aku belum lama mengenal Jiang Chuel, tapi ada 3 hal yang bisa aku jamin. Pertama, Jiang Chuel tidak seperti Gojing yang tinggi hati. Sama sekali tidak mengharapkan apa-apa dariku. 2, di antara sekian banyak pacarku, kenapa malah Jiang Chuel yang mengandung anakku? Itu menunjukkan kami berdua memiliki takdir. Ketiga, ayah, ini yang ayah ajarkan padaku. Sebagai seorang pria bermagao, dia harus bertanggung jawab. Sekarang dia sedang mengandung darah daging keluarga ini. Pernikahan ini harus dilangsungkan. Anak ini harus dilahirkan. Apa kau bisa memastikan anak ini darah dagingmu? Aku berani jamin. Kami sudah pergi ke rumah sakit. Apa kalian memiliki dasar cinta? Zaman sekarang ini sudah berubah, ayah. Ayah dan ibu. Setelah 4 tahun pacaran, kalian baru menikah, kan? Sekarang kami hanya butuh 4 hari untuk bisa menikah. Zaman maju semakin pesat, ritme kehidupan semakin cepat. Itu sama sekali tidak menjadi masalah. Suamiku, dia bilang akan menikahi gadis itu, bahkan sudah menghamilinya. Kita terima saja kenyataannya. Kita tidak bisa memaksa dia ke rumah sakit dan menggugurkan kandungannya. Nasi sudah jadi bubur, apa mau dikata? Xiaoji, begini saja. Ajak gadis itu ke sini, bertamu ke rumah ini. Apa? Kau dengar apa kata ibu? Ibu akan jadi mertuanya, mana mungkin tidak menemuinya. Menantu wanita dan mertua apa? Terserah kau saja. Tidak apa-apa jika kau tidak senang. Gadis ini akan jadi menantu wanitamu. Ibu. 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 Apa? Minta kartu keluarga. Aduh, kau ini benar-benar menyusahkan. Iya, lebih rapat, lebih rapat. Rapat, rapat, bagus, bagus. Lihat kamera ya, lihat kamera. Selamat untuk kalian. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Tunggu. Ibuku bilang setelah kita mendaftarkan pernikahan, kita ke rumahnya untuk makan bersama. Apa aku harus ikut? Sejelek-jeleknya menantu harus bertemu dengan mertuanya. Siapa yang jelek? Bukan begitu. Cepat atau lambat, kau harus bertemu dengan mereka. Bisakah tidak menemui mereka? Tentu saja tidak bisa. Aku sudah janji pada ibu. Sudahlah, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Setidaknya aku harus membawakan sesuatu. Orang tuamu suka apa?
Tidak usah, mereka sudah punya semuanya. Ayo. Aku punya 2 botol Mautai di rumah, sebentar ku ambilkan. Kau mau ini? Tidak usah, buatmu saja. Baiklah, ayo pergi. Aduh, Kau kenapa? perutku sakit. Aku ke kamar mandi dulu ya. Pasti karena kau ingin menghindar, makanya kau merasa mulas. Ya ampun, astaga. Kenapa? Hah? Apa itu reaksi kehamilan? Hah? Apa perlu periksa ke rumah sakit? Kau cuma membuatku takut. Sebenarnya ada apa? Sauje, kabar baik untukmu. Aku tidak hamil.